kalau kita mungkin mendengar ya, ada seorang ya tertidur ya, kemudian dibangunin nggak bisa, ya, ternyata dia meninggal. Nah, ini termasuk salah satu cara ya malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tapi ada juga yang dengan keras, artinya dengan apa namanya, proses sakaratul mautnya sangat terlihat seperti itu. Itu yaitu dengan keras, artinya sakitnya minta ampun. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa apa namanya, apabila pada saat beliau dicabut nyawanya ya pada saat akhir hayatnya, dia mengatakan ternyata sakitnya seperti ini. Ya, jadi bahkan beliau berdoa agar apa namanya, sakit pada saat nyawa dicabut itu diberikan semuanya kepada beliau agar umat-umatnya tidak merasakan sakitnya pada saat sakaratul maut. Jadi ini menandakan bahwa pada saat nyawa dicabut dengan keras itu ya artinya Rasulullah pun sampai berharap agar umatnya tidak merasakannya seperti itu. Jadi tapi ya ada yang sebagian masyarakat ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa orang yang tertidur kemudian meninggal ya itu ternyata dia husnul khotimah. Sebaliknya ya dia meninggal mungkin dengan kecelakaan, dengan musibah dan sebagainya, itu dia tidak husnul khotimah seperti itu. Atau mungkin dengan sakit yang bertubi-tubi seperti itu ya. Ini ternyata itu tidak ada hubungannya ya, tidak ada satu hadis dan satu nas pun, satu ayat pun yang menyatakan hal tersebut. Bahkan di salah satu hadis itu malah disebutkan ya, orang-orang yang meninggal berada di jalan Allah ya, atau fisabilillah, berjuang di jalan Allah, baik itu berperang, bekerja maupun belajar, maka pada saat ia meninggal dunia, tatkala ia menempuh jalan tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Ya kita tahu bahwa pahala syahid itu artinya ya itu adalah jaminan surga. Jadi bukan berarti bahwa orang-orang yang meninggal karena berperang ya di jalan Allah, karena mungkin kecelakaan, karena mungkin kita niatnya ke kampus kuliah misalnya, atau mencari sinyal buat kuliah online seperti itu ya. Nah, kemudian ada musibah lah, belum tentu itu apa namanya, kalau kita niatkan dengan ibadah ya proses tersebut, maka kalaupun kita mati dalam prosesnya meninggal ya maka itu mendapatkan pahala syahid ya seperti itu ya. Jadi ini adalah suatu proses ya. Bahkan ada yang mengkiaskan atau menafsirkan bahwa pada saat mencabut dengan keras atau dengan sakit ini apa namanya, sebagian dosanya atau dosa-dosa dosa-dosa dari manusia tersebut dihapuskan seperti itu. Ya itu ya, itu terkait dengan malaikat. Jadi malaikat tugasnya ini mencabut nyawa dengan lemah lembut dan dengan keras ya. Sehingga apa namanya, makanya sebelum tidur kan ada doa ya, bismika Allahumma amut wahya itu ya. Jadi menyerahkan hidup, menyerahkan mati, ya, mati dan hidupnya. Kenapa? Karena pada tidur itu adalah mati dalam kondisi sementara. Jadi kita berharap kalau memang belum saatnya, maka meminta untuk dihidupkan dengan baik. Nah, makanya habis bangun tidur ada doanya ya, alhamdulilladzi ahyana badama, yang menghidupkan dari kematian seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya di ayat ketiga ada demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Kemudian malaikat mengatur urusan dunia. Jadi dari tiga ayat ini disebutkan bahwa para malaikat itu berada di langit ya. Untuk beberapa malaikat di mana yang tugasnya apa namanya, berada di dunia. Jadi seperti malaikat-malaikat pembawa rezeki ya, mereka membawa rezeki dari langit ya. Dari mana datangnya ya tergantung perintah Allah ya. Makanya kita diperintahkan untuk menjemput rezeki, bukan menunggu rezeki ya, tapi menjemput rezeki. Bagaimana kita tahu rezeki itu di mana harus kita jemput? Ya kita berusaha, kita niatkan terhadap Allah ya, kita niatkan sebagai ibadah, maka rezeki akan datang diantar oleh malaikat pembawa rezeki. Nah, jadi ia akan turun dari langit dengan cepat ya. Begitu pula apa namanya, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa tadi salah satunya, dia juga turun dari langit. Bahkan di satu hadis kan disebutkan bahwa malaikat itu ada shift-shiftan ya. Pada saat pagi dan sore hari mereka akan berganti shift ya, di mana pada pagi hari yaitu menjelang
subuh ya, yaitu pada waktu fajar ya, sholat fajar itu makanya diutamakan ya, kebaikannya dunia dan seisinya seperti itu. Jadi di sana ada ganti shift ya, malaikat malam, mereka membawa apa namanya, catatan amal selama waktu malam itu, kemudian digantikan oleh malaikat yang shiftnya di pagi hari seperti itu, untuk melaporkannya kepada Allah seperti itu. Jadi ini apa namanya, proses pergantian atau proses turunnya dari langit. Nah, kemudian di sini kenapa Allah sampai bersumpah di ayat ke-6 ya, satu ayat tambahan di sana, yauma tarjufur rajifah, yaitu sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menguncangkan alam. Jadi ini kenapa Allah sampai bersumpah hingga 5 ayat ya, demi malaikat semua, karena apa? Ini sebagai bentuk jaminan Allah bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Hari kebangkitan itu pasti akan datang ya. Jadi pertama ini kita bagi seorang muslim ya, ini merupakan salah satu rukun iman ya, iman pada hari akhir. Jadi siapa nanti yang akan datang ya, tiupan pertama menguncangkan alam, yaitu malaikat yang meniup sangkakala, tugasnya di sana. Nah, jadi kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama diguncangkan. Jadi jika pada sebuah hadis dinyatakan bahwa ada 2 kali tiupan pertama ya, tiupan pertama itu menguncangkan alam, artinya semua akan hilang ya, semua akan meninggal. Tiupan kedua apa namanya, itu semuanya akan dibangkitkan. Tapi bagaimana di sini dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menguncangkan alam? Jarak antara tiupan pertama dan kedua itu sangat dekat sekali. Jadi seperti orang main trompet ya, dadat, nah gitu. Jadi tidak ada jeda 1 detik, ada. Jadi sangat cepat antara tiupan pertama kiamat ya, kemudian langsung ia dibangkitkan manusia itu. Jadi kita tidak bisa memungkinkan nyerah, kita nggak bisa siap-siap. Oleh karenanya marilah kita berharap agar kita tidak menjumpai namanya hari akhir ya, karena orang-orang yang menjumpai hari akhir, maka apa namanya, keimanannya akan diputuskan seperti itu, akan terputus di sana seperti itu, karena menjelang hari akhir itu segala amal perbuatan tidak diterima lagi ya di sisi Allah seperti itu ya. Oke. Mungkin ini saja sebagai awalan. Nah, semoga apa yang tadi kalian baca ya dan ada yang menyimak mendapatkan berkah dan pahala dari apa namanya, hasil bacaan tadi. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan untuk materinya, di mana kemarin materi dari Prof. Edang ya, benar ya? Materi dari Prof. Edang dengan tema apa, Mbak? Mas, minggu kemarin? Ada yang masih ingat materi dari Prof. Edang kemarin? Kemarin itu ekstraksi, Pak, kalau nggak salah. Ekstraksi ya. Oke, ekstraksi berarti untuk saat ini kita akan sedikit apa namanya, mungkin bergeser ke belakang ya, terkait dengan apa materi yang mungkin sudah ada ya di materi kalian ya, di materi pertama ya, itu gabung dengan pendahuluan, yaitu kita akan masuk ke materi materi metabolis sekunder. Semoga ini belum disampaikan ya. Sudah disampaikan belum nih di pertemuan pertama sama Bu Rini? Pertama ya? Masih pendahuluan sih, Pak. Oke, berarti ini belum ya? Ya, oke. Kalau belum, kita masuk ya ke sini, metabolis sekunder. Dimana kalau kita bicara ya, kalau kita sampaikan terkait apa metabolit sekunder, maka tidak lepas dari yang namanya metabolisme. Ya, metabolisme ini merupakan suatu proses ya, suatu kegiatan yang normal yang dia terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini kita berbicara dalam sel tubuhan maupun hewan. Biasanya untuk metabolisme ini terjadi dengan tujuan untuk makhluk hidup mempertahankan hidupnya, baik untuk tumbuh, untuk berkembang biak, untuk apa namanya melawan predator ya, untuk mempertahankan diri dari lingkungan ya, dari hama mungkin, atau dari sinar ultraviolet, dari polusi dan sebagainya.
Ya, mungkin kita pernah menjumpai ya ada tanaman atau bibit-bibit yang tiba-tiba ia tumbuh di di dinding-dinding ya, dinding-dinding yang beton gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba ada nyelip itu, ada tumbuhan nyelip kecil di sana, kemudian dia semakin besar semakin besar. Padahal pembuatan temboknya menggunakan beton seperti itu ya. Nah, jadi di sana tentu kita tidak ada sebuah hukum alam di mana mungkin di setiap material ya yang bersinggungan dengan udara itu akan terbawa mungkin spora atau mungkin biji-bijian yang kecil dari yang terbawa angin dan sebagainya. Tapi sebagai seorang muslim kita tentunya tidak bisa ya menafikan kehadiran Allah di sana, sehingga itu merupakan salah satu bukti kebesaran Allah, di mana bahkan tembok pun bisa Allah hidupkan tanaman-tanaman itu. Apalagi kita yang sudah bernyawa itu ya, kita yang nyawanya pun juga dari Allah seperti itu ya. Jadi ini merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian di sini setiap reaksi metabolisme ini berlangsung secara enzimatik. Jadi semua yang dilakukan oleh tubuh, oleh sel itu ada enzim yang mengontrolnya, ada enzim yang bersifat mengatur atau memproduksi, dan ada enzim juga yang bersifat mendegradasi atau menghancurkan. Nah, ini terjadi di dalam sel ya, dan kerjanya pun sudah teratur ya. Pada saat sel ini hidup, maka ada yang namanya enzim, dia bersifat untuk memproduksi suatu hasil metabolisme, suatu metabolit. Tapi pada saat sel itu meninggal ya, maka yang terjadi adalah enzim-enzim tertentu itu akan lepas yang berfungsi untuk menghancurkan sel-sel tersebut. Seperti itu. Ya, itu kemudian untuk berikutnya ya, tumbuhan di sini memproduksi suatu bahan ya, baik metabolik primer maupun sekunder, itu berdasar dari respirasi dan fotosintesis ya. Jadi kita tahu istilah fotosintesis di mana ia dilakukan sebagian besar pada bagian daun ya. Di sana akan terbentuk yang namanya amilum atau karbohidrat di sana, mulai tingkat sederhana yaitu gula hingga tingkat kompleks seperti itu. Kemudian pada beberapa bagian daun ini pula akan diproduksi metabolit yang dia salah satunya untuk melindungi dari sinar UV. Jadi sinar UV itu memang sebagai agen fotosintesis ya, tapi dalam jumlah tinggi ya itu akan merusak, membuat sel menjadi keriput ya, atau membuat sel ini menjadi rusak. Ini bisa kita lihat dari beberapa tanaman yang apabila terpapar sinar UV atau sinar matahari terlalu berlebih, maka daunnya akan mencoklat atau gosong ya, dalam tanda kutip ya. Nah, tentunya ini pada beberapa tanaman ini dia harus memproduksi suatu senyawa agar dia bisa melindungi dari sinar UV. Misalnya salah satunya adalah flavonoid seperti itu. Kemudian bagi tanaman berbuah ya, buah ini merupakan tempat juga digunakan untuk cadangan karbohidrat. Ya, karbohidrat di sini atau beberapa vitamin dan lain sebagainya. Selain itu di bagian akar ini terjadi proses pernafasan ya. Jadi ada pertukaran oksigen dan CO2 juga seperti makhluk hidup lainnya ya, termasuk air. Di sana diproduksi juga atau disimpan juga ya hasil penyimpanannya dalam bentuk ubi atau umbi. Ya, di sana apa yang nanti bisa kita ambil atau kita manfaatkan organnya seperti itu. Ya, ini adalah beberapa yang proses metabolisme tanaman yang terjadi baik di akar maupun di bagian daun. Ya, kemudian di sini produk metabolisme ini bisa dikategorikan menjadi beberapa hal, yaitu pertama metabolit primer. Metabolit primer ini adalah metabolit yang pasti terbentuk ya, yang pasti ada di dalam tumbuhan, yang pasti diproduksi oleh setiap tanaman. Nah, jadi metabolit primer ini digunakan salah satunya untuk pertumbuhan.
Jadi pada saat apa namanya, biji tumbuh menjadi tunas ya, kemudian tunas berubah menjadi lebih besar lagi, ini yang berfungsi adalah metabolit primer, di mana ada hormon auksin di sana ya, di mana fungsinya untuk mengarahkan tumbuh akar dan mengarahkan tumbuh daun dan sebagainya. Kemudian ada metabolit intermediate. Metabolit intermediate ini merupakan metabolit atau hasil metabolisme dari tanaman ya, yang dia berfungsi ya, fungsinya sudah mulai lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar untuk pertumbuhan saja ya, tapi masih belum kompleks ya, belum sekompleks metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini dia sudah sangat apa namanya, sudah sangat fokus ya tujuannya ya, misalnya di alkaloid. Pada beberapa tanaman itu menggunakan senyawa alkaloid untuk mengusir ya, mengusir pemangsanya atau mengusir predatornya. Contohnya ada banyak ya, ada beberapa jenis rumput-rumputan dia memproduksi alkaloid agar tidak dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan ya, itu ada hewan ternak yang tidak suka jika diberi rumput jenis tertentu. Nah, karena kandungan alkaloidnya sangat banyak seperti itu, sehingga rasanya pun sangat pahit seperti itu. Kemudian dibagi menurut dampak atau efek yang ditimbulkan. Ini ada zat aktif farmasetik. Kalau kita bicara farmasetik, maka kita hanya berbicara terkait dengan proses produksi sediaan farmasi. Apakah dia sebagai bahan tambahan ya, bahan tambahan ini bisa sebagai korigen ya, korigen koloris, kemudian saporis dan sebagainya, atau bahkan sebagai bahan tambahan dalam sediaan farmasi, misalnya sebagai gelling agent, bisa sebagai thickening agent ya, pengental seperti itu, atau pengawet dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zat aktif farmakologi, di mana zat aktif farmakologi ini beraktivitas aktivitas farmakologi seperti antibakteri ya, kemudian sebagai antiinflamasi, sebagai anti hipertensi dan sebagainya. Itu adalah zat aktif farmakologi. Artinya nanti yang berkhasiat apa, itu adalah zat aktifnya. Kemudian menurut kepentingan bidang isolasi ya, seperti kemarin ya di samping perfidang, pada saat isolasi itu kita menemukan zat murni ya, senyawa murni yang atau senyawa tunggal ya di sana, yaitu adalah zat aktif. Ya, aktif ini ada farmasetik maupun farmakologi, ada yang zat inert. Zat inert ini adalah zat yang kita tidak tahu ya fungsi apa bagi manusia, bagi lingkungan, ataupun bagi tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menurut status keberadaan, di mana status keberadaan ini ditentukan ya, karena pada simplisi yang sama itu ternyata tidak selalu sama isinya. Jadi ada jenis tanaman tertentu yang jika ia hidup di daerah yang penuh polusi seperti di pinggir jalan, ia akan menghasilkan zat-zat tertentu, zat-zat metabolit tertentu yang tidak terdapat pada tanaman yang sama, tetapi ia ditumbuhkan atau tumbuh di daerah yang bebas polusi seperti itu. Jadi ini genuine ini asli ya. Jadi di setiap tanaman itu ada, setiap tanaman spesies tertentu ada ya. Tapi artefak ini tergantung dari tadi lokasi tumbuhnya. Jadi ada beberapa tanaman yang ia tumbuh di dataran tinggi, ia akan menghasilkan suatu senyawa terpenoid. Tapi pada saat ia tumbuhkan di dataran rendah, maka senyawa terpenoid itu tidak ada. Ini adalah senyawa artefak ya. Jadi senyawa yang ada pada kondisi tertentu seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, metabolit primer dan sekunder ya. Tadi hasil metabolisme primer itu metabolit primer namanya. Ini fungsinya tadi sudah kita sebutkan sepintas ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan respirasi ya, fotosintesis, kemudian konversi energi, metabolisme lain yang kita untuk kelangsungan hidup organisme. Kemudian metabolisme sekunder yaitu hasil metabolisme dari metabolit primer yang membentuk derivat yang tidak diketahui gunanya ya. Jadi awalnya tidak diketahui gunanya, tetapi sekarang sudah mulai diketahui karena dari beberapa penelitian kita bisa mengetahui bahwa ternyata senyawa alkaloid ya bisa berfungsi sebagai stimulansia. Beberapa senyawa flavonoid ya bisa sebagai
anti diabetes seperti itu dan sebagainya. Jadi akhirnya orang paham ya karena adanya penelitian-penelitian. Tapi pada dasarnya kita tidak akan mengetahui apabila belum melakukan penelitian. Ya beda kalau kita melihat di metabolit primer, di mana kita tahu klorofil. Klorofil itu dia metabolit apa namanya? Metabolit bisa dikatakan dia metabolit primer ya karena fungsinya sebagai fotosintesis seperti itu. Jadi apa namanya? Warna hijau, pasti ada untuk fotosintesis. Nah, orang udah tahu dia fungsi buat apa. Tapi kalau metabolit sekunder, kita masih beraba-raba. Ini di tanaman tertentu, ini fungsinya buat apa ya? Karena misalnya kita bicara flavonoid. Flavonoid itu tidak jenisnya banyak ya. Dan untuk jenis yang sama, itu fungsi di tiap tanaman pun bisa berbeda. Ada yang sebagai tadi pelindung radiasi UV, kemudian pada bagian tanaman lain mungkin ya, itu dia berfungsi sebagai apa namanya penghambat atau pencegah apa namanya organisme tubuh di sekitarnya. Makanya ada apa namanya tanaman yang apabila ia tumbuh di suatu wilayah ya, maka di wilayah tersebut tidak akan tumbuh tanaman lain selain tanaman tersebut. Nah, itu karena adanya sesuatu dalam metabolit sekunder tadi seperti itu. Ya, jadi ini perbedaannya, mungkin pernah kalian dapatkan ya di farmakologi. Jadi metabolit primer itu fungsinya tadi untuk tubuh di setiap tanaman ada. Ini contohnya adalah karbohidrat, asam amino, ya, steroid, lipid dan sebagainya. Sementara untuk metabolit sekunder ya, ini apa namanya fungsinya kita harus menentukan terlebih dahulu ya. Ini bisa spesifik ya, bisa spesifik antar satu spesies dengan spesies lain. Bahkan pada spesies yang sama pun ya ada namanya varietas ya, itu pun bisa berbeda ya isi apa kandungan metabolit sekundernya. Nah, ini contohnya adalah terpenoid, kemudian ada glikosida, fenol, alkaloid dan sebagainya. Ya, metabolit sekunder ini banyak dipelajari karena pertama ini spesifik. Jadi metabolit sekunder pada tanaman tertentu ya, jadi yang pertama spesifik ya, artinya tanaman tertentu, misalnya kita bicara semangka ya, buah semangka itu kan zat warna merahnya apa? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Terus ya, karena di masjid sebelah ada pengajian. Ya, jadi itu ya, semangka tadi ya, semangka. Zat warna merah pada buah semangka itu namanya lycopene. Lycopene ini ada juga di tomat, ya, ada juga di tomat, ada juga di buah jambu biji dan beberapa buah-buah lainnya. Tetapi fungsi dari masing-masing lycopene tadi di semangka, di jambu biji, kemudian di tomat itu kita belum tahu ya apakah fungsinya sama atau berbeda seperti itu untuk tanaman tersebut. Ya. Tapi kalau secara struktur sama, maka efektivitas bagi manusia tentunya itu bisa kemungkinan sama. Tapi bagi tanaman kita belum bisa mengetahuinya dengan baik. Oleh karenanya dia disebut sebagai senyawa metabolit sekunder. Kemudian yang kedua memiliki fungsi fisiologis yang beragam tadi ya sudah saya sampaikan tadi terkait dengan fungsi terhadap manusia. Kemudian banyak ditemukan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan ini luas ya dari tingkat tumbuhan tinggi yang berkayu hingga yang tingkat tumbuhan rendah seperti lumut, jamur ya, kemudian talus ya, itu dia juga ada metabolit sekundernya. Nah, kalau hewan ini biasanya ada tapi hanya sedikit ya, dan itu pun biasanya hanya pada hewan-hewan invertebrata seperti hewan-hewan laut ya, itu yang mungkin pernah kalian dengar ya, seperti ekstrak ubur-ubur gitu ya. Terus yang terkenal itu bahkan sekarang itu adalah gamat ya, gamat atau teripang. Itu hewan laut invertebrata ya. Itu memiliki aktivitas apa namanya antoksida yang cukup tinggi. Walaupun sedikit ya pada hewan ini malah beberapa diantaranya dia bisa sebagai anti kanker ya. Karena biasanya yang ditemukan terutama pada hewan laut kadarnya sedikit tapi aktivitasnya sangat kuat. Ya, kemudian metabolit sekunder ini dibagi ya, golongannya ini berdasarkan kemiripan struktur. Jadi kalau kita bicara apa namanya suatu senyawa dia mengandung gugus OH, maka kita otomatis akan mengatakan bahwa dia merupakan golongan fenol. Tetapi perlu kita pahami bahwa tidak semua senyawa dengan gugus OH
itu dia termasuk golongan fenol ya, walaupun ia dari struktur ia mengandung senyawa fenolik, dia termasuk senyawa fenolik. Kemudian dari jalur biosintesis, ada beberapa jalur biosintesis seperti skimat, ya, kemudian metalonat dan sebagainya. Itu kita bisa melihat apakah dia merupakan golongan yang sama atau berbeda. Kemudian tumbuhan yang produksi, jadi kalau sama-sama semangka tadi ya, maka apa namanya, mungkin likopennya adalah likopen tertentu, ya, itu kita bisa memastikan seperti itu. Kemudian efek farmakodinamik, apakah dia memiliki apa namanya bisa dimetabolisme oleh manusia yang dengan baik apa tidak, itu kita juga bisa mengelompokkannya berdasarkan hal tersebut. Tapi biasanya itu kita masukkan ke dalam kemiripan struktur. Nah, kemudian ada kelompok besar ya, 3 kelompok besar yang menjadi apa namanya golongan yang utama ya, dalam metabolisme sekunder, yaitu ada alkaloid, terpenoid, dan fenol. Ya, untuk bentuk dari metabolisme sekunder sendiri itu ditentukan ada tidaknya glikosida misalnya. Ya, bahkan kalau glikosida ini gulanya macam-macam ya, ada glukosa, galaktosa, ramosa, ia bisa terikat pada beberapa senyawa yang lain dan sebagainya. Sementara gula apiosa ini ada, tapi sangat sedikit sekali. Ya, kemudian di sini ada 3 grup utama. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, alkaloid, cirinya adalah memiliki atom nitrogen, ini yang warna biru. Ini contohnya adalah morfin, kodein, terus kafein ya, ada nikotin dan sebagainya. Kemudian senyawa fenolik tadi ya, sampaikan memiliki gus OH. Tapi apakah semua gus OH dia merupakan senyawa fenolik? Nah, tentu kita akan apa namanya pelajari lebih lanjut ya. Ini contohnya adalah flavonoid, antosian, asam salsilat, lignin dan sebagainya. Kemudian terpenoid, ya ini ada senyawa isopren, di mana senyawa isopren itu merupakan senyawa dengan struktur C5, jadi posisinya ini ada senyawa likopen. Struktur likopen itu ini, nah seperti itu ya. Jadi ini contohnya saponin dan pinan, golongan pinan seperti itu. Jadi struktur-struktur yang dia mendekati ini mengandung kriteria seperti ini, maka dia termasuk golongan utama senyawa tersebut. Jadi flavonoid masuk golongan fenol, ya. Antosian merupakan golongan fenol, ya. Kemudian asam salsilat golongan fenol, ya. Tapi ini golongan besar. Tapi nanti kita akan pelajari lagi terkait dengan golongan-golongan turunannya. Sebelum masuk ke sini, apa ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kami silakan. Gimana? Belum ada? Belum ada, Pak. Udah, oke, kita masuk ke screening fitokimia. Jadi kalau kita bicara screening fitokimia, ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kandungan kimia yang ada di tanaman tersebut. Ya, biasanya bahan yang digunakan adalah bahan-bahan segar. Jadi bahan dalam bentuk tanaman utuh, ya, tanaman segar, bukan dalam bentuk ekstrak. Nah, itu kita bisa uji dengan apa namanya beberapa metode. Di sini ada 2 metode yang mungkin lazim digunakan, yaitu pertama adalah metode tabung atau metode uji warna. Itu di sini ada banyak tabung reaksi dengan warna macam-macam ya. Nah, di sini ada setiap warnanya itu mewakili golongan tertentu seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan apa namanya KLT. Ini sama ya identifikasinya, sehingga kita bisa memastikan di mana dia. Nah, ini ada 2 titik ya, atas sama bawah seperti itu. Ini ada 2 titik, ini yang pertama, ini yang kedua di sini ya. Kemudian juga sama. Nah, ini kalau 2 titik ini kita baca menggunakan tabung reaksi, kita nggak akan kelihatan nih. Ya, kedua titik pasti akan bercampur. Nah, bercampur warnanya pun juga akan jadi satu seperti itu. Ya, apalagi nanti di daerah sini ya, ini ternyata setelah disemprot ada bercak. Tapi sebelum disemprot nggak ada apa-apa. Nah, ini mungkin pada saat di tabung reaksi, mungkin dia hanya seperti ini ya, tidak berwarna. Tapi belum tentu ini nggak ada ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada beberapa plus-minusnya seperti itu. Ini contohnya untuk yang kuswaha ini, yang gambar tabung reaksi ini digunakan untuk varietas yang berbeda, tapi satu spesies, yaitu Achiranthes aspera dan Achiranthes aspera 30 ya. Jadi ternyata di sini hasilnya berbeda di sini ya.
berbeda, beda perlakuan tubuhnya. Jadi ternyata yang aspira biasa ya itu ternyata ada perubahan warna di sini pada penambahan reagen tertentu. Tapi sebaliknya pada aspira 30 dia tidak ada perubahan warna atau warnanya cenderung menghilang di sini pada saat ditambah reagen tertentu. Jadi tapi ini bukan berarti tidak ada itu ya. Ternyata pada penelitian yang lain ya dengan tanaman yang berbeda, ternyata ada yang tadinya tidak terlihat, ternyata setelah direaksikan disemprot dia tadi bisa terlihat. Atau mungkin dia hanya satu tunggal ya, tapi setelah dielusi ternyata ada dua bercak seperti ini, dua bercak seperti itu. Nah, jadi ada banyak keunggulan dan beberapa kelemahan untuk beberapa metode screening fotokimia. Ya, screening fotokimia syaratnya adalah sederhana dan cepat, peralatan sedikit mungkin, selektif ya, ini harus selektif terhadap senyawa tertentu, memberikan informasi tambahan mengenai senyawa tertentu dalam kelompok senyawa yang diteliti. Nah, beberapa hal yang dilakukan adalah dengan pereaksi warna atau pengendapan yang spesifik seperti yang tabung reaksi ini. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu dengan penentuan kelarutan. Ya, penentuan kelarutan itu kita bisa melihat sifat kelarutannya yang sama atau mendekati seperti itu. Jadi yang polar maka kita cari senyawa yang polar, maka kira-kira yang larut dalam senyawa polar itu apa saja, seperti itu adalah penentuan kelarutan. Menggunakan bilangan RF yaitu KLT ya, kita melihat RF-nya berapa di sini. Kemudian ciri spektrum UV, nah ini sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian di sini adalah salah satunya dengan spektrum UV. Di mana spektrum UV ini ada sampel ya, dan standar. Jadi apabila kita kesulitan menggunakan reaksi warna karena mungkin warnanya berhimpitan atau mungkin RF ternyata sulit untuk mencari fase gerak ya, maka kita bisa menggunakan spektrum UV. Ya, spektrum UV ini kita bisa melihat dari polanya. Pola standarnya seperti ini. Ya, yang bawah ini ya. Nah, kemudian pola sampelnya bergerigi ya, karena ada banyak komponen di sana, tidak hanya tunggal. Nah, tapi polanya sama nih. Oh, berarti sampel ini dia mengandung standar tertentu. Jadi misalnya ada tanaman, dia senyawa markernya atau senyawa identitasnya adalah quercetin. Maka kita bisa bandingkan dengan quercetin standar. Apabila pola spektranya sama atau mendekati atau mirip, maka bisa disampaikan bahwa tanaman tersebut mengandung quercetin seperti itu. Jadi kita bisa memastikannya menggunakan pola ini. Kemudian sifat fisika kimia seperti rasa. Jadi kalau pahit berarti dia mengandung alkaloid. Sementara kalau sepat ya berarti dia mengandung tanin misalnya demikian. Atau baunya bagaimana? Kalau baunya harum berarti ada senyawa terpen di sana dan sebagainya. Jadi ada beberapa metode screening yang bisa dilakukan tergantung dari tujuan kita melakukan screening itu buat apa. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan pelarut. Nah, ini jadi tadi ya, pereaksi warna itu seperti ini ya, yang tabung reaksi. Kemudian penentuan kelarutan, ini kelarutan. Jadi ada beberapa senyawa yang bisa digunakan, beberapa pelarut yang bisa digunakan untuk mencari senyawa. Sehingga dalam proses ekstraksi, salah satu hal yang sangat penting itu adalah kita mencari, kita harus paham, kita harus tahu kira-kira senyawa apa yang akan kita ambil. Ini merupakan hal wajib diketahui. Ya, jadi jangan sampai ekstraksi ya udah ambil aja semuanya, kita ekstraksi nanti taunya apa ya, nanti tergantung hasil penelitian, tidak seperti itu. Tapi kita harus paham ya, oh kira-kira tanaman A ini mengandung alkaloid. Alkaloid ini sifatnya apa? Oh, kalau alkaloid ini sifatnya non polar, berarti saya harus ekstraksinya menggunakan senyawa non polar. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Hasil atau senyawa yang kita inginkan kita peroleh ya untuk aktivitas tertentu itu bisa kita dapatkan dengan lebih murni seperti itu, walaupun tingkatnya bukan tahap isolasi, paling tidak sudah lebih bersih daripada ekstrak yang luas ya. Kita contohkan seperti ini, eksan.
Iksan PE ini petrolimeter ya, ada bensin toluen, ini sifatnya sangat nonpolar. Ini digunakan untuk ekstraksi beberapa senyawa seperti terpen, minyak menguap, triterpenoid, steroid, kumarin, polimetoxyflavon, lipid, dan sebagainya. Kemudian untuk kloroform atau diklormetan ini polaritasnya sama kurang lebihnya, yaitu semua yang disebut di atas dari terpenoid hingga xanthofil. Ya, kemudian ada juga anthraquinone, alkaloid bebas, curcuminoid, dan fenol bebas. Jadi kalau kita ingin mencari curcuminoid, ya kita tidak perlu menggunakan etanol, tapi kita cukup menggunakan diklormetan atau kloroform saja. Ya, kemudian untuk diethylator, ini adalah semua disebutkan di atas dari terpenoid hingga fenol bebas. Kemudian nanti ada flavonoid aglikon yang juga bisa masuk ke diethylator beserta asam fenolat. Kemudian etilastat, ya, ini adalah semua yang disebutkan di atas dari terpenoid hingga asam fenolat beserta flavonoid monoglikosida, glucosinoid, dan glikosida lain. Kemudian etanol, semua disebutkan di atas dari terpenoid sampai glikosida ditambah flavonoid, glikosida, dan tanin. Jadi kalau kita ingin menarik semua isi tanaman, maka kita bisa menggunakan etanol. Jadi kalau dibilang etanol itu merupakan pelarut yang sangat universal, bukan selektif ya, tapi universal. Artinya apa? Universal itu dia bisa mengambil semuanya dari non polar yang sangat non polar hingga ke polar seperti tanin seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil semua, ya maka kita bisa ekstraksi menggunakan etanol, kemudian kita fraksinasikan. Fraksi kita tinggal ambil ya, artinya terpenoidnya itu dengan heksan, kemudian etilasetat itu berarti di antara quinone hingga glikosida, ya berarti sisanya adalah flavonoid, glikosida, dan tanin seperti itu. Jadi proses fraksinasi atau ekstraksi bertingkat itu kita bisa lakukan berdasarkan skema ini kurang lebihnya. Untuk air panas ini bisa melarutkan beberapa senyawa yang sangat polar, yaitu mulai dari diethylator, yaitu flavonoid aglikon, asam fenolat ke bawah hingga tanin. Kemudian ada garam alkaloid, flavonoid poliglikosida, kemudian asam amino dan protein. Nah, sehingga ada beberapa penelitian, ya, itu misalnya ya tadi mengambil curcuminoid itu ada dua cara. Kita bisa ekstraksi menggunakan kloroform atau diklormetan, sehingga kita bisa mengambil terpenoid hingga fenol bebas, termasuk dalamnya curcuminoid. Tapi ada juga cara kedua, yaitu pertama kita menggunakan heksan terlebih dahulu, ya. Heksan nanti terpen sama xanthofil itu yang harus di heksan ya, itu berarti kita singkirkan dulu, tidak kita gunakan, baru kita lanjutkan ampasnya tadi, ya, ampas hasil ekstraksi dilanjutkan ekstraksi dengan kloroform atau diklormetan yang berisi nanti adalah anthraquinone, alkaloid bebas, curcuminoid, dan fenol bebas, sehingga yang diperoleh itu lebih murni di sini, walaupun ada pengotornya yaitu anthraquinone, alkaloid, dan fenol bebas. Tentunya tidak sebaiknya apabila yang dari heksan kita masukkan, di mana ada lipid resin yang akan sangat mengganggu proses absorbansi ya pada pembacaan pada sinar UV. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ya. Ya, masalah yang jadi dalam screening fitokimia yaitu pertama adalah reaksi positif palsu. Di mana reaksi positif palsu ini dia merupakan hasilnya positif ya, tapi sebenarnya nggak ada negatif. Ya, karena kesalahan pengamatan atau pengaruh lain, pengaruh dari senyawa yang memiliki sifat atau struktur yang identik seperti terpenoid dan steroid. Ya, itu ada reaksi-reaksi ya seperti ini di bawah ini ya, kesulitan pengamatan ya. Jadi misalnya warna hijau ya, hijau ini kan klorofil, tapi pada steroid itu merah keunguan ya, merah violet, kemudian terpenoid itu hijau biru. Nah, sekarang kalau warnanya itu hijau ungu violet misalnya, nah itu bagaimana kita menentukan apakah dia positif steroid atau positif terpenoid? Atau kira-kira saja, wah ini kira-kira cenderung ke hijau deh, maka terpenoid seperti itu. Tentu kita tidak bisa melakukan hal seperti itu ya. Ini merupakan kesalahan atau kelemahan dari reaksi warna, nah, seperti ini. Nah, sekarang hijaunya hijau seperti apa? Misalnya merah nih, merah yang ini aja yang C.
Nah, ini warna ekstrak atau warna ekstrak yang sudah direaksikan. Nah, artinya ada reaksi atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ini, ya, itu apakah ekstrak yang diencerkan atau yang sudah direaksikan tetapi tidak ada hasil. Nah, seperti itu kan kita nggak bisa paham di sini. Ini baru warna ini, belum warna yang tadi violet-violet tadi ya. Nah, tentunya akan rumit lagi di sana. Nah, kemudian berikutnya adalah reaksi negatif palsu. Yang hasil tidak ada tapi sebenarnya negatif. Biasanya disebabkan karena ada isinya ada sebenarnya, terus nyawanya ada, tapi terlalu sedikit kuantitasnya. Nah, kemudian tidak memenuhi syarat. Jadi proses enzimatik terjadi sehingga ada proses hidrolisis di mana senyawa-senyawa yang harusnya ada dia terhidrolisis sehingga menjadi hilang seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini uji bahan terlalu sedikit, ya, bahan uji terlalu sedikit atau zat senyawa di dalamnya terlalu sedikit bisa kita atasi dengan tadi KLT. Tapi memang kelemahannya ada pada pemilihan fase gerak ya, pemilihan fase gerak yang mungkin perlu dioptimasi terlebih dahulu. Nah, kemudian cara lain untuk mengatasi adanya gangguan klorofil yaitu dengan melewatkan ekstrak atau fraksi nonpolar itu ke norit, sehingga norit akan mengabsorpsi ya, atau akan berikatan pada senyawa-senyawa yang memiliki bobot molekul tinggi seperti klorofil, dia molekulnya tinggi sehingga setelah diikat dia akan mengendap ya, sehingga larutannya menjadi lebih jernih dan itu bisa dilakukan untuk uji steril dan terbinoid. Tetapi sekali lagi kembali karena ujinya ini mirip ya, artinya reagennya sama, kemudian warnanya pun hampir sama, sehingga nanti akan terjadi bias, itu akan sering terjadi. Oke ya, itu kemudian ya nih contohnya fraksi warna untuk alkaloid ya, ini bisa menggunakan fraksi warna, tapi pada umumnya digunakan reaksi pengendapan. Ada Bocherdat, ada Mayer, ada Dragendorf, ada satu lagi Wagner, ada Hafner juga ada ya, dan sebagainya. Kemudian tanin biasanya menggunakan larutan FeCl3, ini yang lama ya, prosedur lama. Dia akan menghasilkan warna hijau sampai biru atau biru kehitaman. Nah, ini sekarang gimana ceritanya nih? Hijau sampai biru, biru kehitaman. Ini tanin atau fenol atau kedua-duanya. Nah, ini kan jadi ambigu juga ya. Seperti itu. Birunya biru seperti apa? Apakah biru seperti yang E ini ya, atau birunya biru gelap ya, biru gelap yang mungkin bercampur dengan warna lain seperti yang paling bawah ini. Nah, seperti itu. Tentunya akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, ternyata ya untuk uji FeCl ini ternyata bukan uji tanin. Karena apa? Karena bukan uji spesifik tanin ya. Itu ya maksud. Jadi FeCl3 ia akan bereaksi dengan gugus hidroksil, sehingga ia akan lebih tepat apabila digunakan untuk identifikasi senyawa fenol. Jadi bukan ke tanin. Walaupun tanin sendiri termasuk dari golongan fenolik seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara identifikasi untuk golongan tanin? Cara identifikasi golongan tanin itu bisa digunakan gelatin ya. Di mana larutan gelatin itu merupakan larutan protein, di mana salah satu sifat tanin itu dia bisa mengkoagulasikan protein. Nah, sehingga kalau dengan gelatin ia akan dikoagulasikan ya, dibesarkan molekulnya ya. Kemudian setelah itu karena molekul semakin besar maka bobot jenisnya akan semakin lebih tinggi. Oleh karenanya dia akan mengendap. Jadi akan terbentuk endapan gelatin seperti gelatin tanin. Nah, bagaimana dengan fenol non tanin? Pada fenol non tanin, apabila diberikan gelatin maka tidak akan melakukan reaksi, tidak akan terjadi reaksi pengendapan tadi, karena tidak ada yang menggumpalkan atau tidak ada yang membuat proteinnya teragregasi seperti itu. Nah, kemudian flavonoid ya, flavonoid ini digunakan hasil dengan magnesium 1:1. Ini hasil digunakan untuk hidrolisis ya, sehingga flavonoid yang tidak mengandung gula itu akan bereaksi dengan logam magnesium, sehingga terbentuk endapan merah, terbentuk antara magnesium dan flavonoidnya. Nah, saponin juga sama. Saponin ini senyawa yang cocok dengan kuat ya, maka dia akan menimbulkan buih yang cukup tinggi. Ada buih di sana ya. Kemudian buih tersebut itu tidak hilang dengan penambahan
asam kuat, ya pada umumnya ditambahkan HCl. Nah kalau ditambahkan HCl ternyata dia hilang, berarti saponinnya bukan saponin sejati ya, tapi dia merupakan senyawa lexaponin, jadi senyawa yang mirip dengan saponin seperti itu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, terpenoid dan steroid ya, reagennya sama, tetapi warna merah atau ungu kemudian menjadi biru atau hijau. Maka posisi terhadap terpen maupun steroid ini senyawanya mirip ya, mirip, tapi ini senyawa berbeda nih, terpenoid dan steroid. Seperti itu. Jadi mana saat dia berubah menjadi terpenoid dan mana dia berubah menjadi steroid, itu yang mana, apakah ungu atau biru atau hijau atau merah. Nah seperti itu tidak jelas ya, artinya ini diperlukan uji tambahan seperti uji KLT atau uji spektra tadi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Belum ada? Ya, belum ada ya. Jadi proses ekstraksi tadi yang pertama itu kita harus tahu ya senyawa apa yang akan kita ekstrak, yang akan kita ambil. Kemudian kita akan menentukan pelarutnya apa. Kemudian untuk screening fitokimianya gunakan metode yang cocok ya, tidak semuanya menggunakan uji warna. Kalau memang ternyata proses pengamatannya itu terlalu memberatkan, artinya warna yang mirip, kemudian hasil akhir yang sulit dibedakan ya, reaksi positif palsu atau negatif palsu ya, itu jadi perlu dipertimbangkan. Ya itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti saya kira bisa dipahami ya, menurut saya bisa dipahami terkait apa yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini di sini ada 30 berapa nih mahasiswa di kelas ini? 38 ya? 38 atau 37? Oh 36 ya. 36 ya di sini 36. Silahkan untuk sisa perkuliahan ya. Ini PJ-nya siapa untuk kelas ini tadi? Saya Pak. Siapa? Siti Nur. Siti Nur ya. Ya. Oke, Mbak, nanti silahkan bagi kelompok ya, ada diskusi kelompok. Dan di sini ada 7 materi ya, 7 materi itu materi dari Prof Edang kemarin terkait dengan ekstraksi konvensional, ada 5 ya. Apa saja? Maserasi, kemudian reflux, apalagi segmentasi, kemudian apa? Perkolasi, satu lagi apa? Infundasi ya, 5 ya. Iya benar ya. Ada yang kurang nggak? Kan ada infundasi apa ya? Ada soklet ya Pak ya? Soklet. Ya. Terus ada perkolasi, maserasi, ekstraksi, reflux sama destilasi. Ekstraksi itu kan proses pengambilannya ya. Jadi ada destilasi sama reflux ya. Berarti ada reflux, soklet, reflux sama soklet itu mungkin bisa jadi satu aja ya. Kemudian nanti destilasi ya. Kemudian setelah itu ada maserasi ya. Kemudian perkolasi, benar ya? Coba tadi reflux, soklet, destilasi, ya, perkolasi. Ya, perkolasi, maserasi sama infundasi, 5 ya? Ya 5 ya, oke. 5 kelompok, kemudian ditambah dengan yang ini, ya maaf. Nah, tambah dengan yang ya pelarut. Jadi sebentar. Nah, pelarut ini kita bagi 2, yaitu 1-3 untuk kelompok berikutnya dan 4-6 untuk kelompok yang terakhir. Jadi apa yang nanti dibahas ya pada materi ekstraksi, ada 5 jenis ekstraksi tadi. Silakan cari jurnal penelitian atau artikel penelitian ya, hasil penelitian yang sudah publikasi.
itu terkait dengan penggunaan metode ekstraksi tersebut, ya. Kemudian pelarut yang digunakan. Jadi metodenya misalnya maserasi, ya. Maserasi menggunakan etil asetat berapa banding berapa, ya, berapa liter dengan sumber berapa liter misalnya, kondisinya bagaimana, kemudian zat aktif yang dihasilkan apa, ya. Kemudian nanti di sana ada bahas kesesuaian antara pelarut, ya, kemudian dan metodenya untuk mengambil atau mengekstraksi senyawa yang dimaksud. Kemudian untuk yang pelarut ini, ya, ini sebaliknya, jadi berangkatnya dari pelarut. Jadi ada cari pelarut, ya, heksan misalnya. Heksan ini dia melarutkan apa saja. Ekstraksi menggunakan heksan itu ditemukan ternyata senyawa terpenoid misalnya. Atau ternyata ada juga ditemukan senyawa flavonoid, misalnya demikian, ya. Kemudian metode ekstraksinya apa di sana. Jadi pada pelarut itu yang menjadi fokus adalah jenis pelarut dan senyawa kimianya. Tetapi pada metode ekstraksi yaitu prinsip ekstraksinya, ya, prinsip metode ekstraksi dan senyawa yang dihasilkannya. Jadi pada prinsip ekstraksi itu berarti yang disebutkan, ya, mekanismenya bagaimana, kerugian, kelemahan dan keuntungannya bagaimana. Mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Edan kemarin, ya, mungkin sekalian dibahas di sana. Kemudian ya dihasilkan apa, ya, senyawa kimia yang diperoleh apa. Tentunya ini bukan hanya sekedar golongan aja, ya, kalau bisa, ya, tapi mungkin bisa lebih spesifik, misalnya seperti flavonoid, golongan flavon misalnya, atau golongan polimetoksiflavon misalnya demikian, atau fenol bebas atau alkohol bebas. Jadi intinya kalian coba klarifikasi apakah benar ini tabel yang ada di sini, seperti itu, ya. Nah, kalau memang sesuai, ya berarti nanti Anda sampaikan di sana bahwa heksan ini dia melarutkan apa saja. Untuk kloroform dia melarutkan apa saja, dietilester melarutkan apa saja. Sementara etil asetat, etanol dan air panas dia melarutkan apa saja. Demikian. Kemudian ini dikumpulkan kapan? Bagaimana, Pak? Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk pembagian materinya? Bapak, maaf, boleh diulang nggak Pak yang tadi terkait prinsipnya itu kan ada infundasi, terus sokret dan reflux, terus maserasi, perkolasi, satu lagi apa ya Pak, ya? Distilasi katanya. Ada ya distilasi, kan? Ya, ada Pak. Terakhir pengumpulannya kapan Pak? Nah, pengumpulannya kapan ini? Sekarang tanggal 13. 3 hari atau 5 hari? Waktu 3 hari atau 5 hari? Mungkin 5 hari kali ya Pak, ya. 5 hari, ya, oke lah. 5 hari berarti hari Senin, ya, tanggal 18, ya. Silakan nanti timnya dibagi rata saja. Ada 7 materi, ya, berarti, ya. Kalau ada 36 berarti bagi rata 5 orang, ya. 5 orang, 5 mahasiswa tiap kelompoknya. Mungkin nanti ada satu kelompok yang jumlah anggotanya ada 6, seperti itu. Betul, ya, Mbak? Mbak Ya, Piji, baik, tadi Pak. Mbak Piji. Ya, Mbak Siti. Oke. Ada lagi yang perlu di-clearkan untuk penugasannya? Dibuat dalam bentuk makalah, ya. Jadi dibuat dalam